Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R.A. Yahya. Sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan channel kami. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komennya ya. Riwayat hidup Abah Umar pendiri Thariqat Asy-Syahadatain. Abah Umar atau yang mempunyai nama asli Sayyid Umar dikenal oleh masyarakat Cirebon dan Indonesia sebagai pendiri Thariqat Asy-Syahadatain. Riwayat hidup Abah Umar baik sebelum mendirikan Thariqat dan sesudahnya dapat dipaparkan sebagai berikut. Sebelum mengawali kelana intelektualnya, Habib Umar mendapat pendidikan langsung dari ayahnya. Selain mendapatkan pelajaran keagamaan seperti membaca Al-Quran, hadits, fiqh, tauhid, nahwu, saraf, mantik, dan lainnya, Habib Umar juga memperoleh pendidikan pertanian dan bela diri. Belum cukup dengan pendidikan yang diperoleh dari ayahnya, Habib Umar memulai pengembaraan pendidikannya ke Pondok Pesantren Ciwedus, Kuningan, Jawa Barat pada tahun 1903 Masehi di bawah asuhan Kiai Haji Ahmad Sobari yakni murid dari Mbah Kholil Bangkalan Madura selama 2 tahun. Habib Umar di pesantren Ciwedus selalu hadir dalam pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobari baik dalam pengajian kitab kuning maupun tausiah. Namun, beliau terlihat hanya tidur-tiduran bahkan pulas di samping sang kiai, sehingga para santri pun mencibir dan mencemooh. Habib Umar menunjukkan pewaridnya dengan mengingatkan Kiai Sobari jika salah dalam membaca kitab. Begitupun para santri yang sedang deres di kamar selalu diluruskan oleh beliau jika salah dalam membaca. Dengan kejadian demikian para santri akhirnya memberikan hormat dan memuliakannya. 2 tahun kemudian, Habib Umar pindah ke Pondok Pesantren Bobos, Palimanan di bawah didikan Kiai Sujak. Dari Pondok Bobos, selanjutnya Habib Umar belajar di Pondok Pesantren Buntet, Astana Japura, Cirebon pada tahun 1916 Masehi yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Jamil, hidup tahun-tahun 1842 sampai tahun 1919 Masehi, dan puteranya, Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil, hidup tahun-tahun 1879 sampai tahun 1945 Masehi. Sebagai kiai muda, setelah mengenyam pendidikan di pesantren Buntet, Habib Umar melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Majalengka yang dipimpin oleh Kiai Haji Anwar dan Kiai Haji Abdul Halim. Di Pondok Pesantren Majalengka ini, Habib Umar menimba ilmu selama 5 tahun. Tahun ke-6, Habib Umar diangkat sebagai tenaga pengajar di madrasah oleh Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim sebenarnya ialah senior Habib Umar ketika beliau mondok di Ciwedus. Di pesantren Majalengka beliau seringkali terlibat dalam diskusi dengan para tokoh pesantren maupun para tokoh yang berada di persyarikatan ulama. Ada orang yang sangat berjasa yang telah membiayai Habib Umar selama menimba ilmu di pondok pesantren, yaitu Kiai Haji Syamsuri dari pesantren Wanantara, Cirebon. Kiai Haji Syamsuri yang biasa disebut juga dengan Mbah Syamsuri, hidup tahun-tahun 1872 sampai tahun 1972 Masehi. Rutin mengirim beberapa karung beras dengan pedatinya ke pesantren di mana Habib Umar mengenyam pendidikan untuk biaya hidup selama di pondok pesantren. Setelah mengenyam pendidikan di berbagai pondok pesantren, Habib Umar kembali ke kampung halamannya. Ketika pulang, beliau merasa miris melihat keadaan masyarakat yang terbiasa melakukan perbuatan maksiat, seperti berjudi, minum minuman, dan lainnya, serta tidak terlepasnya masyarakat akan kepercayaan terhadap hal yang mistik seperti penyembahan terhadap leluhur dan nenek moyang. Menyaksikan hal ini, Habib Umar merasa terpanggil untuk berdakwah dan menghidupkan kembali syariat Islam di kampungnya.
Habib Umar kemudian mendirikan sebuah jamaah pengajian yang diadakan setiap malam Jumat. Awalnya pengajian ini mendapatkan tentangan keras, ejekan, dan cemoohan dari masyarakat. Namun, beliau tetap semangat dalam menyebarkan kebenaran. Lambat laun, pengajian Habib Umar semakin ramai didatangi oleh masyarakat yang ingin mengaji hingga memperoleh banyak jamaah atau murid yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Cirebon. Proses terbitnya Thariqat Asy-Syahadatain, seperti yang sempat diulas pada bagian masa mengajar dan berdakwah. Sepulangnya Habib Umar dari belajarnya di pondok pesantren pada tahun 1923, beliau menyaksikan kemaksiatan tengah terjadi pada masyarakat di kampung halamannya. Hal ini membuat Habib Umar memiliki niat untuk mengembalikan akhlak masyarakat kepada syariat Islam. Pada tahun 1937, Habib Umar mulai membuka pengajian di rumah beliau bersama istri beliau, Umi Jamilah di Panguragan Wetan, Cirebon. Namun, niat tulus Habib Umar menuai cibiran, ejekan, bahkan menganggapnya gila. Bukannya hilang semangat, cibiran dan ejekan tersebut justru semakin menumbuhkan semangat menyebarkan syariat Islam. Dari tahun ke tahun, pengajian yang diadakan oleh Habib Umar semakin memperoleh banyak murid. Melihat aktivitas pengajian dan berkumpul di kediaman Habib Umar, pemerintah kolonial merasa curiga dan menganggap pengajian tersebut membahayakan kedudukan kolonial. Maka, dengan tuduhan mengganggu stabilitas keamanan, Habib Umar ditangkap dan dipenjara pada tahun 1939 Masehi. Kejadian ini menjadikan jamaah Habib Umar yang waktu itu didominasi oleh masyarakat Panguragan yang sudah menjadi pengikut setia beliau marah. Akhirnya, jamaah mengadakan gerilya dan menangkap bahkan membunuh siapa saja yang ditemui dan berhubungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda akhirnya merasa takut atas respon negatif yang dilakukan oleh para murid Habib Umar sehingga beliau dibebaskan dari penjara. Pada tahun 1940 Masehi, Habib Umar menjadikan kediamannya sebagai basis perjuangan Belanda, dan membuat perkembangan pengajiannya semakin ramai. Anggota jamaah yang mengikuti pengajian Habib Umar bukan hanya dari kalangan masyarakat Panguragan saja, akan tetapi dari luar kota juga, seperti Kuningan, Majalengka, dan Indramayu pun ikut bergabung dalam jamaah beliau. Perkembangan jamaah yang semakin pesat ini membuat pemerintah kolonial Belanda geram, sehingga pada tanggal 24 Agustus tahun 1940 Masehi untuk kedua kalinya Habib Umar ditangkap dan pengajiannya ditutup dengan tuduhan yang sama, yakni mengganggu stabilitas keamanan dan tuduhan lainnya, yaitu menyebarkan ajaran sesat dan menyimpang. Akhirnya, 6 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Februari tahun 1941 Masehi, Habib Umar dibebaskan dari penjara Keresidenan Cirebon. Selepas keluarnya Habib Umar dari penjara yang kedua, Belanda berusaha membujuk beliau untuk bekerja sama, namun beliau tetap menolaknya. Oleh karena itu, pengawasan dan pendiskreditan Belanda kepada beliau semakin ketat. Habib Umar tidak putus asa, beliau semakin merapatkan barisan dan mengadakan hubungan dengan para alim ulama guna menghimpun kekuatan untuk menentang Belanda di bawah naungan jamaah yang beliau pimpin. Di antara ulama yang diajak kerjasama adalah Kiai Ahmad Sujak dari Bobos, Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka, Kiai Haji Mustafa dari Geraksan, Kiai Haji Ahmad Ridwan Yasin dari Wanantara, Kiai Haji Anwar dari Cilimus, serta Kiai Haji Zainal Asikien dan Kiai Fodin dari Munju. Selanjutnya, ketika terjadi pendudukan Jepang di Indonesia, perlakuan Jepang terhadap jamaah yang dipimpin Habib Umar juga tidak kalah kejamnya, karena dengan tegas Habib Umar dan jamaahnya menentang Jepang,
sehingga Jepang pun menangkap Habib Umar dan memasukkan beliau ke penjara pada tanggal 18 Juli tahun 1943 Masehi sampai dengan tanggal 25 April tahun 1944 Masehi. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1947 Jamaah Habib Umar secara resmi menamakan jamaah pengajiannya dengan nama Thariqat Syahadat Sholawat atau Jamaah Asy-Syahadatain. Penamaan tersebut berkaitan dengan ajaran beliau yang menekankan tentang makna dua kalimat syahadat dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Syahadat adalah dasar dan inti ajaran Islam yang justru banyak dilupakan oleh umat Islam. Dinamakan juga dengan Thariqat Syahadat Sholawat karena setiap selesai salat fardu, Habib Umar mengajarkan kepada murid-muridnya untuk membaca dua kalimat syahadat dan diiringi dengan sholawat. Bacaan syahadat sholawat ini dibaca 3 kali, wassalam wassalam wassalim. Demikianlah proses terbentuknya Thariqat Asy-Syahadatain. Wafatnya Habib Umar pada tahun 1973, Masjid Abah Umar kedatangan kodim baru yang bernama Mari. Ia yang menjadi pelayan di dalam lotengnya Habib Umar. Pada suatu hari dia mengambil pentungan kentong masjid dan memukulkannya kepada kepala Habib Umar sehingga beliau pingsan dan dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Cirebon. Setelah beberapa bulan, beliau dipindahkan ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Akhirnya tidak berselang lama, Habib Umar bin Ismail bin Yahya berpulang di RS Hasan Sadikin Bandung pada tanggal 20 Rajab 1393 atau tanggal 19 Agustus tahun 1973 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.